Kayak ya udah nggak yang pressure yang gimana-gimana, tapi kita support each other, kita punya dan saling understand each other gitu sih. Jadi kadang kalau misal aku lagi premiere gitu film, terus aku kayak gini, itu tuh kayak itu buat dia ngerasa gitu. Atau dia misal lagi balap terus dia podium, dia gini, itu buat kamu gitu. Jadi itu udah khusus untuk Iya, Hana dia kayak gini. itu buat Wah, mama, lucu gitu. banget. Iya. Mantap. Cute. Nyaman di kesunyian itu kayak another level of comfort. Yes. Quotes of the day Hana Malasa. Hana Malasa 2024 everybody. Halo, balik lagi di Bincang Bintang bersama aku Tasya. Dan kali ini nih kita kedatangan bintang tamu spesial dan pertama kalinya mereka main ke Tabloid Bintang. Welcome to Yasamin Jasim dan Hana Malasa. Hai. Welcome to promo-promo ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kalian sibuk apa sih? Kalian tuh kan main film sorop nih. Selain main film sorop tuh kesibukan kalian akhir-akhir ini apa sih? Promo film sorop. Betul. Itu sih. Tapi mungkin kamu ada kesibukan yang lain. Aku baru selesai syuting, Wow. tapi minggu ini kita udah fokus ke Sorop, Iya betul. our baby, yang sebentar lagi tayang. Kita pengen sebarin ke banyak orang kalau filmnya akan tayang, dan semoga nanti penontonnya akan suka dengan filmnya pas tayang. Amin. Amin. Oke. Nah, kita kan tadi kamu udah cerita-cerita kamu promo film sorop nih. Kita juga udah masuk ke penghujung tahun 2024 nih. Nah, kira-kira highlight kamu apa sih, Kak, di tahun 2024 ini dari perjalanan karir, dari kisah percintaan kamu, mungkin yang bisa dikasih tahu ke netizen di rumah? Highlight di tahun ini. Sebenarnya tahun ini banyak banget sih ya, Iya. banyak banget yang terjadi di tahun ini kalau buat aku. Mungkin salah satunya juga aku bisa berkarya bersama MD dan Mbak Upi, itu juga salah satu mimpi aku. Jadi itu salah satu highlight di tahun ini. Dan mungkin selain itu juga aku sempet berangkat ke Toronto Film Festival untuk screening filmku di sana, premiere juga. Itu jadi salah satu highlight di karirku. Sama punya pacar akhirnya tahun ini. Oh, Highlight apa percintaan yang boleh dikasih tahu ke netizen? Spill. Udah gak usah cari tahu aja di Google. Yes. aku juga deh kayaknya pasti work sama orang-orang keren di film Sorop. Terus juga pertama kali aku ke Banyuwangi untuk syuting film Sorop. Itu pertama kali, menyenangkan banget. Pertama kali juga aku ke Blora. Pokoknya banyak banget tahun ini set-set syuting yang pertama kali aku datengin kota-kotanya. Terus akhirnya setelah beberapa tahun main di film horor, akhirnya kemarin nyobain genre baru. It was fun. Semoga nanti ada genre-genre berikutnya yang menyenangkan dan lebih eksploratif di tahun depan. Oke, genre apa sih yang pengen banget ya Samin mainin? Apa ya? Yang mungkin belum, aduh kayak tertantang deh gue mainin film ini gitu. Sebenarnya bukan yang kayak tertantang banget dan gila banget, tapi aku kayaknya pengen balik lagi ke drama deh, kayak simple romance or family drama yang nggak terlalu macem-macem, tapi kayak layer of emotionnya bisa bikin penonton jadi kayak, aku suka soalnya film drama-drama romance, drama Seru keluarga. ya. Nah, Iya, ngomong-ngomong romance nih, ada highlight apa sama pasangan kamu di tahun ini? Highlight sama pasangan. Wow. Wow. Aku udah cukup long term, jadi kayak apa ya yang highlights banget. Kita kerja dalam satu project bareng. Oh iya, seru tuh. Iya. Dia yang menulis ceritanya, aku main. Apa tuh? Seru banget. Film apa tuh? Bisa di-spill nggak tuh? Spill. Temurun, film Temurun. Oh, wow. Oke. Memang dijuluki Ratu Horor Indonesia ya. Uh, Ya Samin nih. That's a compliment. That's a compliment actually, tapi pressure juga ya karena dibilangnya ratu. Dan kita udah punya gitu ratu horor sebenarnya kan. Princess aja kali princess. Iya. Oh, jadi Princess of minta. Horror.
Oke, tadi kan udah ngomongin 2024 nih. Kira-kira di tahun selanjutnya 2025 kalian punya goals apa sih yang sekiranya belum tercapai di tahun ini gitu? Goalsnya goals tahun depan banyak sih ya sebenarnya. Mungkin goals di tahun depan kalau buat aku bisa semakin banyak berkarya lagi sih, itu salah satu kalau di kerjaan. Mungkin jadi bisa ya, mungkin salah satunya juga bisa explore genre baru, terus bisa berkarya dengan orang-orang yang aku pengen juga gitu, yang ada di list banyak sekali juga, dan ya salah satunya itu sih. Sama mungkin ya itu, bukan mungkin hopefully bukan cuman berkarya di sini tapi bisa semakin banyak bisa keluar juga. Go internasional ya. Karena kan emang Mantap. kalau ya buat aku karya semakin banyak dinikmatin itu aku Bener. merasa sukses ketika Bener. karya semakin banyak yang dinikmatin gitu. Yes, bener banget. Ya aku juga sih pengen lebih mungkin kata-kata explore tuh buat pendengar mungkin terkesan kayak iya explore apa, tapi for us tuh lumayan luas ya. Luas. Kayak secara karakter lebih banyak lagi yang bisa ditawarin mungkin, atau kayak secara genre, secara pengalaman gitu, dan gak hanya di sini, bisa di luar juga. Dan apa ya, semakin enjoy aja sih menjalankan pekerjaan yang kita lagi kerjain sekarang. Oke, mungkin kalian mau mencoba jadi sutradara, kan udah di layar nih. Nah, kalau di balik layar tuh ada nggak sih kepikiran kayak kalian tuh mungkin lagi syuting atau apa, ini bagusnya kayak gini gitu. Jadi jiwa sutradara kalian tuh udah ada gitu. Sebenarnya sempet sih ada kepikiran, tapi mungkin buat sekarang masih banyak yang mau di-achieve sebagai aktor gitu, sebagai pemain. Tapi emang sempat mungkin nantinya kali ya kalau udah ngerasa udah cukup dulu di sini terus mau coba ke yang lain tuh ada, tapi mungkin bukan ke directing tapi lebih ke producing kali ya. Oh, wow. Pengen sempat kepikiran juga. Nanti ajak aku ya, aku di bagian kreatif atau makeup nggak apa-apa. Oke. Nah, udah ngomongin tahun 2024, bentar lagi 2025 dan banyak banget nih udah menuju akhir tahun tuh libur. Kan ada rencana liburan kemana sih? Karena kita promo Sorop sampai akhir tahun. Betul. Dan kami sangat berdedikasi tinggi untuk film Sorop. Betul. Jadi sepertinya akan di sini aja, di Jakarta mungkin. Jakarta aja. Mungkin setelah Iya, ya. berapa hari sebelum tahun baru kita akan tur Jawa ya, Iya. kalau nggak salah. Jadi kita akan muter-muter sekitar Jawa. Udah kangen banget sih. Iya. Emang pengen kulineran. Terus ketemu orang-orang di mungkin di Jawa ya, yang nanti kita roadshow, seru sih. Sekalian liburan ya, Sekalian gitu. betul. Tolong tim kreatifnya Film Sorop mau liburan juga ke Jawa. Sambil itu kerja tapi sambil dapat liburan juga. Nah, ngomong-ngomong pasangan lagi nih, pasangan kalian tuh udah idaman kalian belum banget? Kriteria kalian banget nggak sih? Boleh ya Samin dulu. Aku kan masih 20 sebenarnya ya. Jadi kayak untuk yang di tahap kayak yang serius gitu belum yang kayak kepikiran banget gimana ya, tapi as far as I'm in relationship sama pasangan aku sih, kita bisa jadi best friend, bisa jadi temen ngobrol, bisa saling support dengan kerjaan masing-masing gitu. Apalagi kan kita aku baru masuk 20, kita melewati fase yang kayak kita sama-sama lulus kuliah, terus mulai masuk kerja, itu kan fase-fase yang harus saling understand gitu kan. Dan sampai detik ini sih aku merasa kayak punya pasangan yang bisa jadi best friend juga sih seru ya. Jadi kayak ups and down-nya tuh sama ups dia. and downs-nya, iya, dan kayak ya udah nggak yang pressure yang gimana-gimana, tapi kita support each other, kita punya dan saling understand each other gitu sih. Yes, berarti kuncinya komunikasi. Kuncinya komunikasi. komunikasi. Jadilah sahabat dengan pacarmu. Yes. Itu penting banget sih, benar. Kalau Hana, Kak Sean udah idaman kamu? Iya. Kalau nggak mungkin nggak bareng kan. Iya, jadi pastinya banyak hal yang common di kita. Jadi kalaupun ada perbedaan, tapi itu wajar karena kita kayak, ya maksudnya grew up di lingkungan yang sangat berbeda. Dan justru itu serunya yang jadi ngasih warna baru untuk aku. Jadi justru emang terus berproses aja kan bareng-bareng. Gitu. Wow. Kita juga udah lihat ya di sosial media nih masing-masing suka upload foto. Boleh nggak sih Kak contohin pose
andalan kalian sama pasangan tuh kayak gimana? Kan kadang tuh suka kaku, bahkan ada tutorialnya nih di sosial media. Gitu ya? Kaku nih, cewek sama cowoknya. Nah, kalian tuh estetik banget gitu Instagram. Apalagi kayak Samin tuh foto-fotonya tuh keren banget. Ini Gen Z banget ya. Gen Z banget. Ada nggak sih? Andalan? Sandalan kalau aku selalu gini nih. Oh iya. Mas ini kayak lagi lari atau lagi apa biasanya gini video. Gemes sih. Lucu. Iya. Apa ada teman kami di sebelah sana? Yang tahu kita gimana di Iya. Banyuwangi. Iya, kamu Iya, gimana? aku tuh apa ya? Kalau bareng Kalau bareng biasanya karena aku tuh sebenarnya malu untuk post ya. Jadi kadang-kadang biasanya either teman kita nge-videoin atau kita kayak video aja deh baru nanti di screenshot atau Oh, lihat untuk live gitu ya? atau Jadi live live, iya. Jadi mendingan kayak sambil gerak aja gitu. Iya. Aku nggak yang foto-foto you gitu ya? Iya. Dia yang lebih sering fotoin aku sih gitu daripada kita kayak foto bareng karena aku malu minta tolong fotoin sama orang. Iya sih, ngerti. Mau pakai timer juga Iya. takut aneh. Jadi kayak ya senaturalnya aja sih at that moment gitu. Iya, Mantap. bener. Foto andalan. Oh, yang ini nih. Iya tuh gimana? Dia sering banget. Amin. Jadi kadang kalau misal aku lagi premiere gitu film, terus aku kayak gini, itu kayak itu buat dia ngerasa gitu. Atau dia misal lagi balap, terus dia podium, dia gini. Itu buat kamu gitu. Jadi itu udah khusus untuk Iya, Kahana dia kayak gini. kayak, itu buat Wah, kamu, lucu gitu. banget. Iya. Mantap. Cute. Iya sih, Cute. lucu, manis deh. Oke, ada nggak sih idola kalian kayak gue harus nih kayak dia, karir gue harus nih kayak dia. Jadi kalian nonton dia tuh semangat gitu. Idola. Kalau aku sih, aku mencoba untuk kayak ngambil semua positive side dari orang-orang yang sukses jauh lebih dulu dari kita, yang lebih duluan, karena biar kita nggak stick to one person dan jadinya takutnya copying that person gitu, karena kita punya jalan masing-masing, kita punya personality kita sendiri gitu-gitu kan. Cuman Jadi role model aja lah ya. Iya, gitu. jadi menurut aku semuanya sih, nggak hanya yang di industri ini aja. Kan ketemu kalian di sini pun bisa jadi kayak Inspirasi lah ya buat dan kita. role model gitu. Apalagi kita pekerjaan kita tuh kita harus menjadi human dan bermain banyak banget karakter. Dan ketemu orang ini tuh jadi inspirasi kita untuk kayak oh iya, aku inget pernah ketemu ini, dia karakternya gini, pengen aku coba masukin ke karakter kita. Jadi Wow. iya jadi nggak yang kayak stick to one person sih gitu. Di ruang manapun, maksudnya mau di dalam lokasi syuting atau di misal di social settings di antara teman-teman gitu, kita pasti punya ada satu dua yang bisa kita tangkap dari setiap individu kan yang bagusnya. Jadi kita cuma tanya satu-satu yang bagus. Jadi inspirasi. Sama lah kayak nulis lagu, dimanapun orang bisa nulis lagu, jadi inspirasi gitu. Sama dengan aktor dan aktris. Betul. Aku mengidolakan kemanisan dia. Aku pun, aku pernah foto sama Yasamin, cantik banget. Dia kayak manis banget, dia kayak selalu menyebarkan positivity di orang-orang sekitarnya. Dan Di lokasi kakaknya syuting juga pun loh. seperti itu ya, Kak? Banget. Iya, kita kayak kita bisa yang cuma duduk bareng admiring bulan. Iya. Bulan bagus Bulannya banget bagus ya. banget ya gitu. Saya udah. Gitu. Kayak udah klop banget ya kalian Aku chemistry-nya. merasa kita tuh kayak copy paste di Wow. beberapa Iya, benar-benar. Oke, untuk Yasamin nih. Yasamin kan pacar kamu mamahnya tuh seorang aktris senior nih. Kamu tuh ada pressure nggak sih pacaran sama anak aktris senior atau malah sangat diajarkan kamu cara untuk beraktingnya seperti ini gitu, banyak nggak sih wejangan-wejangan yang dikasih? Kalau pressure enggak, karena aku pernah satu frame sama mamahnya. Dan kalau di set ya kita profesional aja. Profesional. Di luar set ya kita ya bisa ngobrolin apapun ya kayak saudara aja gitu, ngobrol, ketemu, cerita-cerita, oh lagi syuting ini, good luck ya, semangat ya gitu. Begitupun aku juga kayak semangat tante gitu-gitu sih. Jadi kalau pressure enggak sih, karena mungkin udah tahu medannya seperti apa, jadi ya saling support aja sih, nggak yang
pressuring each other atau gimana. Seru banget, seru banget. Jadi bisa saling sharing ya, atau misalnya tanya pendapat. Aku kayaknya acting ini kurang apa gitu. Sering nggak kamu kayak gitu? Enggak ya, malah kayak setiap kita ketemu ngobrolannya hal lain, mungkin karena ketemu kan misalnya setelah kerja, maksudnya udah kerja lama terus baru ketemu lagi, kayaknya ngobrolnya lebih ke experience-nya aja sih, experience, terus kayak itu bahas makanan atau bahas kayak hal-hal yang menyenangkan aja sih di luar kerjaan. Karena Sudah kan capek ya kalau bahas kerjaan ya kerjaan. pasti di tempat kerjanya Iya, gitu iya, kan. Oke, kayak capek bahas kerjaan mulu, udah lah kita bahas yang lain. kerja mulu. Nah, untuk Kak Hana nih, Kak Hana pernah nggak sih minta pendapat ke aktor senior? Kan kebetulan di film Sorop kan banyak aktor senior ya, salah satunya Om Egy Fadli. Pernah nggak sih minta pendapat tentang mengenai industri perfilman gitu? Iya, pastinya ya kalau maksudnya itu yang aku suka banget kenapa maksudnya suka untuk berada di industri ini karena kita di setiap project bisa dapat pembelajaran baru kan. Bener Karena setiap project kita ketemu orang baru, terus mulai dari kru, pemain, dan dari situ kayak setiap orang bisa kita comot-comot ilmunya dan sebisa mungkin biasanya di waktu yang senggang di luar set. Karena kalau dari set kan harus fokus, tapi kalau lagi di luar itu aku pasti kayak selalu nanya apa sih yang bikin misal Om Egy sampai ada di sini kalau ada kesempatannya, tapi emang kadang nggak selalu ada orang yang mungkin butuh ruang sendiri, tapi beberapa pasti kalau ada kesempatannya untuk nanya itu akan nanya dan kayak gali keaktoran seperti apa, dan mungkin nggak cuma soal keaktoran tapi juga kayak mungkin kayak slice of life gitu dia seperti apa sih gitu. Jadi kayak best friend banget Om Egy Fadli di lokasi syuting ya? Om Egy tuh, tapi Om Egy karena kita nggak sebanyak itu bareng juga ya. Aku tuh lebih banyak barengnya sama dia. Terus kadang Om Egy make up-nya lama banget, jadi dia butuh waktu yang lebih lama untuk make up. Jadi kita yang lebih banyak santai itu berdua paling ya. Sama yang jadi bule kita. Jadi bule. Oh iya. Paling. Oke, nah kayak Samin sama Kak Hana nih, 3 kata yang paling menggambarkan diri kalian tuh apa? Waduh. Boleh buat each other aja gak sih? Boleh deh, kalian rundingin dulu apa ya? Aku ngelihat Kak Hana gitu dan Kak Hana Oh ya, melihat aku. boleh. Soalnya kayak buat diri sendiri apa ya? Atau Kak Hana? Malu. Iya kan? Boleh. Itu hanya disebutkan di depan kaca setiap pagi Iya, gitu ya, iya. jadi self affirmation. Tapi mungkin kalau Tapi di kan sini itu adalah malu doa gitu. ya, Iya. doa. Mungkin boleh saling mendoakan satu sama lain. Enough. I am love gitu ya. Kayak Samin ada 3 kata untuk Kak Hana. Iya, Hana gitu untuk aja ya. Kak Hana positif banget, very loving, sama kayak keren abis, very cool gitu. Asik Manis banget. Kalau dia apa ya, dia manis. Kayak the sweetest girl on earth. Lebay. Tapi benar-benar manis banget nih anak, nggak tahu deh. Manis, terus apa lagi ya? Diambil semua tadi. Very kind, manis, kind, and apa lagi ya? Dan diambil sih positifnya. Karena memang dia juga kayak aku ngerasa dia setiap ada di lokasi manapun, kayak dia memang kayak vibes-nya tuh pasti bawa Ceria vibes yang gitu positif. ya? Iya. Gitu. Oh, tapi dia kocak juga sih sebenarnya. Tapi dia itu gini ya, tapi sebenarnya kocak juga anaknya. Ini aku lagi Gen Z banget Ini cuman 10% dari Yayas yang kalian lihat. Aku lagi simpen suara aku ya kali ini. Maaf banget. Dia kocak banget sebenarnya. Kayak, yes, kayak kamu bisa melakukan itu gitu. Aku yang menarik Kak Hana di set biar jadi quirky juga. Tapi Kira jadi ikut kamu. Aku kayak iya. jangan pancing-pancing aku. Jadi pancing Bisa juga. sebelum teh kita kayak joget-joget dulu atau ngakak-ngakak. Dia kan manis gitu Jadi ya, nggak banyak kelihatan kan. BTS film yang lucu-lucu Ada sebenarnya ya. harusnya Harusnya ada. ada. Benar. Dia kayak manis, kayaknya tidak ya udah gitu ya. Tapi kamu bisa melakukan itu. Tapi ini syutingnya emang menyenangkan sih. Kayaknya bahaya kalau bloopers atau BTS kita dipasang, Jadi ini nggak sorot serem langsung ya. nggak serem. Image-nya kayak ternyata lucu gitu. Lucu loh, tapi bener kita kayak syuting film horor rasa komedi.
Tapi itu keluar naturally kalau aku memang nyaman sama orangnya. Berarti memang Mbak Hanif bisa bikin situasinya jadi nyaman. Jadi aku bisa jadi diriku yang sesungguhnya. Wow. Nah, hal manis apa sih yang kalian pernah kasih satu sama lain? Ya ampun. Aduh, Yasmin pernah ngasih ini sweet banget, Iya Hana sih. pernah ngasih ini gitu. Jadi tuh dia manis banget. Jadi waktu di lokasi sebelum kita selesai syuting, sebelum wrap, dia kayak ngirim satu-satu gitu. Kayak dia ngasih kayak coklat atau biskuit gitu. Terus ada sweet notes-nya. Terus dikasih ke aku masih nyimpan sih. Nanti kalau udah tayang baru aku jadiin sorop dump gitu. Iya, Sorop iya. kalian tunggu di Instagram kami. Harus ada ya. Harus ada. Kita Gitu. iya. Terus kalau Kak Hana di set, ya Kak Hana selalu manis deh, selalu kayak ngasih support di Kakak set. able banget lah. Kakak able banget, beneran yang kayak tiba-tiba aku diculik, kita yoga bareng. Wah, seru Iya, banget. iya. Tiba-tiba kita ke hutan atau main ke pantai gitu. Kayaknya itu nggak ada sinyal juga nggak apa-apa ya. Iya, menurut aku itu manis sih. Itu lebih seru sebenarnya gitu. Jadi Kak Hana memberikan aku experience menyenangkan. Jadi kayak Kita ini duduk sampai ada satu ini momen kita duduk kita ke hutan, inget ya? Yang pohon-pohon terus kita tiduran meluk pohon bareng gitu. Terus duduk nyenderan ke pohon. Bengong aja di situ. Ngomongin That's ngobrol our itu thing. precious sih. Iya. Gak tau ya, kita bengong aja kayak gak perlu ngomong sebenarnya. ya, karena mungkin di kota-kota momen seperti itu jarang ya Betul. ditemui. Dan aku rasa kayak bisa nyaman di kesunyian itu kayak another level of comfort. Yes. Quotes of the day Hana Malasa. Hana Malasa 2024 everybody. 2024. Queen of quotes gitu ya. Ntar pada ngedemo kamu kakak quotes lagi. Quotes lagi. Nah, ini kan udah saling tahu nih satu sama lain nih. Kira-kira netizen nih belum tahu. Apa yang netizen atau mungkin belum di-spill ke media-media, apa yang orang lain belum tahu tentang Yasamin dan Hana Tadi Malasan? udah. Dia tuh kocak banget sebenarnya. Kocak nyerempet ke koplak. Iya. Iya kan? Mungkin netizen yang belum tahu, boleh nggak gitu, peragain gitu. koplaknya Itu kayak gimana? satu Jangan, quotes itu rahasia. untuk menggambarkan arti Kocak nyerempet ke koplak. koplak. Oh my god. Itu personality aku banget. Apa deh salah satu hal yang Yasamin sesungguhnya. sekiranya paling menurut Kak Hana tuh di lokasi syuting dan Yasamin tuh, nih orang koplak banget. Ada parah, kejadian dia- apa nggak gitu? Tunggu apa ya waktu itu kayak aku sampai ngakak banget. Kayak yes. Kayaknya ini dia aku Gimana ya? setiap cut aku joget. Iya benar-benar. Karena kita kan udah kayak gitu kan. Ngerti gak sih Kak? Tapi Kayak takut nggak sih kan syutingnya mungkin kayak biar nggak takut kali ya. gua sebenarnya bukan joget gitu. ketakut sih. Lebih kecapek nafasnya Iya kan kita Oh, gitu. syuting horor tuh kayak emosi besar tapi badannya tegang kan. Jadi kayak setelah cut kita harus kayak gitu. Gitu. Harus ada jogetnya biar Terus dia kayak suka balik- slide gitu sendiri gitu. Iya. Dia suka melakukan gerakan aneh deh pokoknya. Berarti Iya, nanti masuk ke sorop damnya Kak Hana ya. Harus nih, Ada coba ya nggak sih kita lihat. jogetannya Yasamin masuk? Aku Nah jadi ingat- masalahnya tuh aku sebenarnya nggak bisa joget. Jadi kayak apa Spontan aja. Iya. Hui. Kamu suka main TikTok gitu nggak sih? Nah kalau TikTok enggak Oh karena enggak, aku- justru enggak ya? Iya karena aku malu, karena aku nggak bisa joget ya. Jadi malu. iya, jadi aku jogetnya yang gampang-gampang aja. Ya, kita joget di TikTok hanya untuk promo. Promo. Kalau nggak untuk promo kita. kita nggak joget di TikTok. Ya kan, ya kemarin kalau ini bisa nih nggak terlalu joget gitu buat promo tapi. Jadi kita lebih suka nontonin video-video lucu aja sih di TikTok. Wow. Oke, untuk Kak Yasamin nih. Nah, Kak Yasamin kan awalnya aktris cilik ya dari sinetron nih. Apa sih yang terlintas di kamu tuh akhirnya mau main film horor karena banyak banget kan film horor kamu dan dijuluki Ratu Horor Indonesia. Karena sebenarnya aku tidak pernah menutup dan kayak nggak mau main genre apapun sih selama pada saat aku baca ceritanya, baca karakternya kayak ini menarik banget nih, aku pengen coba semuanya gitu. Sebenarnya awal terjun di horor tuh dibilang gak sengaja juga enggak sih, tapi kayak nggak expect juga in one moment aku ditawarin horor dan secara cerita tuh menurut aku menarik karena pada saat itu lumayan heavy di drama dan apa ya kayak sebenarnya bukan politik tapi kayak agak-agak politik drama yang kayak oh ini
oke juga nih dibikin prequel dari satu universe hantu pada saat itu gitu kan. Dan main dengan banyak sekali aktor yang luar biasa, yang senior, yang bagus banget reputation mereka juga gitu, ada di ngebayangin nama aku ada di antara nama-nama mereka tuh kayak oh ini opportunity yang nggak boleh aku miss sih. Awalnya aku cuman sebatas itu gitu, walaupun aku tuh bukan penonton horor banget sebenarnya. Aku lebih yang tadi aku bilang drama gitu-gitu kan. romance, Iya, makanya aku sebenarnya kayak lumayan buta dengan horor tuh emang gimana sih gitu. Dan pada saat terjun horor ternyata seru gitu. Horor tuh kan ternyata ada kayak actionnya juga di dalamnya, ada dramanya gitu, dan timing horor juga ada punya apa ya, treatmentnya sendiri lah gitu. Ternyata seru. Terus ya tiba-tiba berjalan begitu aja sih, main di beberapa horor gitu. Dan karena memang kesempatannya mostly horor, ya dibilang nyaman banget, nyaman. Pengen coba explore ke genre lain juga iya, cuman karena tawarannya beberapa tahun ini horor, ya kita explore aja di situ. Apalagi sekarang horor kan variatif banget kan gitu. Ada horor action, horor drama, horor thriller, pokoknya macam-macam bentuk horor gitu. Jadi udah kita explore aja gitu, dan penonton kita memang lagi suka horor juga gitu sih. Dan Yasamin tuh rata-rata peran tuh emang nguras energi banget ya, kesurupan. Iya. Gimana sih cara kamu untuk mendalami peran kamu tuh? Aku mencoba untuk nggak terlalu pikirin dan membentuk atau mengcopy film horor. Mungkin itu salah satu juga kenapa aku walaupun main di horor aku nggak begitu yang menonton horor banget. Sebenarnya karena aku takut aku jadi mengcopying bentuk dari film horor yang pernah aku tonton gitu kali ya. Jadi aku pada saat syuting mencoba untuk kayak ya udah let's see nih di lokasi apa yang terjadi gitu, terus ngebayanginnya pada saat reading aja ya. Kayak kemarin kita kayak yaudah kita keluarin on the spot aja, karena kadang-kadang biasanya yang lebih spontan, yang lebih mendadak tuh kadang-kadang ngasih even kitanya juga kejutan gitu. Nah aku suka tuh yang kayak gitu-gitu, kayak kejutan. Justru yang kalau nonton film horor, gue kayak gini, justru nggak bisa yang kayak gitu Takut, ya. karena aku memang kalau suka banget sama sebuah karakter atau film, kayak hidup aku tuh tiba-tiba berasa kayak aku pengen ada di film itu gitu, langsung ngebayanginnya aku kayak berasa ngobrol sama karakter itu, atau aku pengen jadi karakter itu gitu kan. Jadi kayak aku nggak mau terlalu imajinasiin, aku coba keset aja dengan materi yang sebenarnya udah diomongin pada saat reading, tapi nggak berpatokan. Jadi kalau misalnya ada adjustment pun jadi lebih mudah di setnya gitu. Yes, karena ya mending jadi diri sendiri lah ya. Jadi seperti apa ya Samin, sambil reading, sambil mendalami perannya juga gitu. Nah, untuk Kahana nih, kan Kahana awal mulanya adalah gadis sampul. Iya. FYI guys, Kahana Malasa adalah gadis sampul. Nah, apa sih yang terlintas di Kahana pengen jadi aktris? Oh, justru sebenarnya di awal waktu gadis sampul itu bukan karena keinginanku, tapi karena orang tuaku. Waktu itu aku masih SMP, tapi aku perempuan satu-satunya di rumah, dan karena adik dan kakakku cowok, jadinya ini kok agak boyish banget ya ini anak katanya. Jadi aduh biar agak lebih girly kayak diikutin gadis sampul deh gitu. Jadi sebenarnya ibu yang nyuruh. Akhirnya kayak Accidentally ya jadi. Iya, ternyata diterima. Terus ya udah, tapi aku ngerasa sangat beruntung juga bisa masuk karena banyak sekali juga aku belajar mengenai karakter dan lain-lain gitu. Yang dimana akhirnya jadi bekal ketika aku terjun ke dunia entertainment ini gitu, di film. Tapi dari situ karena akhirnya aku harus fokus sekolah, jadi harus sekolah dulu. Jadi emang orang tua aku bilang kamu terserah mau jadi apa aja nantinya, tapi selesai sekolah dulu. Akhirnya selesai, jadi emang aku lumayan telat mulainya fokusnya. Jadi waktu masih kuliah itu sempet kalau lagi libur semester ngambil kayak FTV gitu. Di situ akhirnya mulai kenal acting. Seru ya? Seru, ternyata. Tapi di awal sebenarnya lebih ke lumayan nih kalau buat mau jajan-jajan gitu, kayak nambahin uang jajan deh gitu. Terus tapi belum terlalu menikmati acting itu seperti apa, sampai akhirnya ada satu momen, ada satu project yang ngebuka mataku karena ada proses reading, ada proses persiapan sebelum syuting. Oh, kayaknya kalau ada persiapan gini bisa explore karakter tuh lebih menarik ya gitu. Dari situ aku mulai suka. Oh, yang melakukan proses ini tuh biasanya
Disitulah akhirnya aku ngerasa oh kayaknya kalau film aku suka deh gitu. Jadi dari situ langsung pengen ke film. Tapi di zaman itu aku waktu itu masih tahun 2013-14 setelah lulus kuliah tuh film masih belum banyak kan. Dan biasanya karena produksi film masih belum banyak, pemain juga masih itu-itu aja yang dipakai karena ya wajar karena mungkin bikin film gak mudah, jadi pasti yang dipercaya aja deh gitu. Dan kesempatannya masih susah banget, tapi akhirnya masuk ke salah satu stasiun TV yang dimana melakukan proses kreatifnya tuh sama gitu, ada proses reading dan lain-lain. Dari situ akhirnya mulai aku jatuh cinta dan sampai detik ini aku suka sekali dengan acting gitu. Oke. Karakter apa sih yang menjadi tantangan Kak Hana tuh? Pernah mainin karakter apa tuh? Duh ini susah banget nih, gue harus reading berhari-hari, harus explore berhari-hari gitu. Ada gak sih Kak? Saya semuanya ya, karena semuanya pasti kan kita harus berproses, harus nyari. Semua karakter yang aku mainin itu karakter baru gitu, yang pastinya background karakternya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pastinya kalau menantang itu gitu, tapi mungkin salah satu yang paling sulit adalah ketika kita harus memainkan fiksi gitu. Karakter yang fiksi yang dimana kita bisa nggak bisa observasi, kita nggak bisa riset gitu. Risetnya mungkin cuman berdasarkan yang ada di internet gitu, tapi nggak bisa nemuin langsung orangnya seperti apa gitu. Itu tuh lumayan kayak seru justru karena kitanya jadi Tantangan bisa baru gitu ya. Iya, jadi bisa berkreativitas tanpa batas gitu karena kan namanya juga imajinasi. Yes, benar. Jadi itu sih. Oke guys, tadi kita udah ngomongin tentang percintaan, karir dari Yasa dan Hana. Kita saatnya promo Sorop lagi ya guys. Nah, kali ini kita ada Yasamin dan Kak Hana. Salah satunya adalah case film Sorop. Boleh dong Kak diceritain Sorop tuh bercerita tentang apa sih? Wow. Sorop ini sebenarnya bercerita tentang keluarga ya, gitu. Di sini ada Hanif dan Isti yang harus kembali lagi ke rumah masa kecil mereka yang mereka tinggali karena ada kejadian yang cukup membuat mereka trauma. Mereka harus balik lagi karena pade mereka sakratul maut dan terjadilah banyak keseruan-keseruan di dalam rumah masa kecil kami. Keseruan Kurang lebih gitu sih. Seru ya, filmnya bukan horor, seru. Keseruan yang kalian dapatkan. Keseruan itu apa keseruan itu? Tonton 19 Desember. Betul. Nah, apa sih yang membuat kalian tuh, kan kalian juga sebelumnya kan ditawarkan untuk main film Sorop nih. Yang buat kalian tertarik, mau nih aku mainin sebagai Hanif, mau nih aku main sebagai Isti. Itu apa sih yang membuat kalian tertarik? Kalau dari aku pastinya dari pertama kali dikasih lihat sinopsis, lalu ini adalah menjadi karya pertama Mbak Upi, karya horor pertama Mbak Upi. Itu aku juga ingin sekali kerja dengan Mbak Upi udah sejak lama, jadi waktu ditawarin kayak apalagi yang nulis langsung juga sebenarnya iya ini based on threads dari Simple Man yang dibuat dan dijadikan skrip oleh Mbak Upi langsung gitu. Itu kayaknya nggak usah mikir dua kali deh gitu. Karena ternyata Simple Man tuh serem-serem banget. Dan terkenal banget semua ceritanya itu sangat menyeramkan dan kalau ketika dijadikan film sukses gitu. Kalau kamu? Kalau aku sama kayak Kak Hana, aku suka kerja sama tim yang belum pernah kerja sebelumnya. Nah, especially kayak tadi Kak Hana bilang ini debut horornya Mbak Upi. Kan maksudnya kayak first time horror gitu. Jadi kayak seru ya, kita jadi bisa tahu nih point of view, terus kayak imajinasi Mbak Upi terhadap film horornya tuh gimana sih gitu, kayak look baru lagi nih dalam perfilman Indonesia. Karena actionnya tuh keren banget. Iya, jadi kayak dan MD juga kita berdua pertama kali juga. Dan beberapa project sebelumnya tuh banyak banget yang sebenarnya pengen menyatukan kita, terus kayak kebetulan berjodohnya di sini kita. Iya. Jadi kayak apalagi alasan kita untuk nolak gitu. Dan salah satu kayak hal yang bikin juga kayak magis menurut aku tuh secara skrip, pada saat baca tuh kita langsung
ngebayangin banget sih ini tuh akan seperti apa gitu. Cerita Sorop ini nih endingnya aja bikin kita pas baca sampai bengong gitu kan. Endingnya dibuat gini gitu semuanya gitu ya kayak gitu. Wow gitu Mbak Upi, oh my god. Iya. Kayak, ini perjalanan yang apa ya mulus-mulus aja, terus kayak ini menyenangkan banget sih proyeknya gitu. Nah, Yasamin kan sebagai anak tunggal nih, dan di film ini kamu adiknya dari Hanif. Nah, gimana sih kamu mendalami peran? Kamu kan nggak punya kakak dan adik gitu. Nah, sekarang kamu punya kakak. Gimana sih caranya? Kayak yang tadi aku bilang sih nggak susah untuk jadi adiknya Kak Hana, karena Kak Hana juga langsung open dari awal kita ketemu, karena langsung men-treat aku sebagai ini adikku gitu. Aku juga langsung men-treat Kak Hana sebagai kakak gitu kan. Sebenarnya kalau adik dan kakak aku udah beberapa kali di project yang memang karakternya punya kakak atau punya adik gitu kan. Cuman yang lumayan membantu di sini adalah karakternya Isti ini kan rely banget sama Mbak Hanif, percaya banget sama Mbak Hanif. Kayak pokoknya apapun yang kita kerjain mau se-ekstrim apapun, kalau Mbak Hanif ada di sisi Isti akan percaya aja gitu kan. Kayak dia percaya ayo kita ayo deh lakuin, ayo kita balik ke rumah itu selama ada Mbak Hanif gitu kan. Itu di beberapa momen aku begitu ke mamaku, kayak aduh aku ngerasa walaupun aku udah di lowest level of my life, kalau ada mamaku tuh aku jadi kayak oh ya aku bisa gitu. Jadi I took inspiration dari situ sih di beberapa momen, kayak bukan manja tapi kayak senangnya punya orang yang kita bisa rely dan mereka bisa mengayomi kita gitu. Jadi aku ambil inspirationnya sisi itunya sih gitu. Seru banget. Nah, kalau Kak Hana gimana nih mendalami peran sebagai kakak dari Yasamin? Sebenarnya again ya kayak sama Yayas ini nggak susah untuk dapetin chemistry-nya. Jadi emang dia gini pun kayak adekku beneran gitu. Jadi ketika ke set pun walaupun itu kan cerita yang berbeda ya sebagai Hanif dan Isti gitu. Di sini mungkin sebagai Hana dan Yasamin gitu. Tapi memang offset aja kita juga sudah mudah. Jadi on set alhamdulillahnya kita nggak dapetin kesulitan sama sekali. Dan pastinya kalau untuk pendalaman karakter Hanif itu melalui banyak sekali reading, diskusi yang banyak juga dengan Mbak Upi. Terus kita cari tahu backgroundnya tuh seperti apa, yang tidak ada di skrip kita cari-cari, lalu kita tanamkan itu ke dalam karakternya, dan akhirnya jadilah Hanif dan Isti gitu. Jadilah kakak beradik kan? Oh sweet. Mau gini gitu, aku gini deh biar beda. Karena ini udah trademarknya. Iya, Kakak nggak Hana apa-apa aja kok, aku boleh. gini. Nah, di film Sorop kan banyak juga aktris dan aktor senior ya Kak. Itu ada nggak sih kayak canggung-canggungnya atau malah kayak seru banget? Apalagi kan pas kita konten day kan ada anak kecil tuh yang umurnya mungkin jauh dari kita gitu. Ada nggak sih kalian ngerasa kayak kurang cocok gitu atau Gak ada, semuanya Seru seru banget banget, ya? bahkan sampai yang kecil-kecil. Jadi ada satu momen karena mereka kan memerankan kita yang kecil, jadi kita coba observe mereka, ada gesture seperti apa sih maksudnya kira-kira bisa kita masukin juga. Terus tapi akhirnya karena bantuan Mbak Upi akhirnya memang kita banyak ada beberapa hal yang disamain gitu. Terus seru sih, semuanya sangat terbuka, bisa ngobrol on and off set juga sih, jadi sangat menyenangkan. Sama sekali nggak ada yang canggung. Yang sama yang tadi aku ceritain sih, kita di onset aja apalagi yang jadi bule kita itu Ramenya minta ampun, kayak rame banget, mencairkan suasana banget deh, jadi lucu malah ketawa-tawa gitu deh. seru banget. Nah, kalian kan tadi udah mention beberapa kali Kak Upi Rocks nih. Nah, apa sih yang kalian kagumi dari sutradaranya Kak Upi Rocks tuh? Apa ya, banyak banget ya. Karena karyanya dia tuh film-film Indonesia itu keren banget sih. Iya. Semuanya ya, mulai dari penulisannya, dari skripnya yang sangat detail. Kita tuh baca, rasanya kita langsung bisa nyelamin ceritanya seperti apa dan ngebayangin ada di ruangan itu langsung. Wow. Jadi kita ada satu scene di tengah-tengah yang merinding banget ya. Terus ternyata semua ngerasain yang sama, itu padahal baru dari skrip. Jadi kayak kebayang setelah Fantasinya udah langsung kebayang ya? Langsung. Jadi nggak kebayang setelah dieksekusi
dengan shot-shot yang ada di imajinasinya Mbak Upi dan semuanya juga. Jadi itu yang bikin kita ini percaya sih ini pasti akan bagus gitu. Makanya tonton di bioskop. Betul. Ya. 19 Desember. 19 Desember. 19 Desember. Kalau aku ternyata Mbak Upi juga melibatkan kami kayak yang tadi Kak Hana cerita. Even sekecil kayak kamu kan cerita punya boneka di sini. Kamu mau namain siapa? Itu sebenarnya mungkin terkesan kayak orang kan nggak akan nggak kan namanya siapa iya, gitu benar. kan. Iya. Tapi kita dilibatkan banget. Hal detail banget. Sedetail banget, itu. Sedetail itu. Kita sampai kayak siapa ya namanya ya? gitu. Kita ketawa-tawa Kita bareng. ketawa-tawa terus itu emang jadi kalau dibuat gini nggak? Oh iya boleh. Yaudah aku masukin skrip karena emang nulis langsung kan. Jadi langsung nextnya ketemu draft baru, skripnya udah ada yang kita diskusiin di momen itu gitu. Betul kayak dan syuting pun kita ngakak-ngakak. Mbak Upi tuh apa ya? Gak kerasa kayak jadi capeknya ya. nggak ada jarak yang bikin kita jadi Iya. awkward gitu satu sama lain. enggak. Kita masih ketawa-ketawa. Mbak Upi juga solutif banget di saat kayak ada beberapa adegan mungkin yang secara teknis susah tapi Mbak Upi langsung ya udah gini aja, Iya. ini. Dan caring banget. Caring Kamu nggak apa-apa gitu kayak. Hatinya besar banget. Iya kayak kamu nggak apa. Masih bisa gitu kayak peduli banget gitu emang kalau Jadi nggak kayak bisa nggak mama apa-apa. kalian lah ya Iya, kalau kasih syuting. gitu. Jadi ngerasa jadinya malah ya udah deh nggak apa-apa kok mau lagi gitu karena kayak Dan kayak caring keren banget sih, stylish banget di set. iya dan bisa tuh kan dengan Kece style banget Mbak Upi kece. Nah, ngomong-ngomong lagi film horor nih, kalian ada nggak sih kejadian yang aslinya tuh serem gitu? Kalian pernah diganggu di lokasi syuting Sorop mungkin? Atau kalian saking lucunya si Samin jadi setan? Kita lebih keganggu karena banyak sekali hajatan deket set kita ya. Iya. Tiba-tiba sebelum take ada dangdutan dulu. Ya kita harus Ya, nungguin suaranya iya. agak reda gitu. Kita dari yang awalnya nungguin sampai kayak enak juga ya gitu. Nunggu sampai joget. Iya, sambil Kayak joget. bercandaan. Apa ya gangguan ya Mbak? Kalau personally attack ke kita sih enggak ya. Mungkin mereka udah capek gitu kayak. Iya kasihan. Kasihan. Udah lari-lari di rumah lari-lari. berhari-hari bahkan. Berarti Malah takutnya sama setan Om Egy Fedli kan dia looknya setan jadi aduh lebih setan nih daripada gue. Iya mundur deh. Putar balik kayak. kayaknya. Kesurupannya lebih mendalami Yasamin, gue mundur deh. Iya, kayak feeling aku sempat kepikiran gini sih Kak, ini hantu-hantu yang ngelihat kita lagi syuting tuh suka ketawa nggak ya? Kayak nggak gitu kali. Iya gitu kali jadi hantu gitu. Iya sih kayak Mau gue kepo tunjukin nggak deh. sih yang lebih serem nih? Kalau kita sih nggak ada, cuman kalau mendengar cerita aja ya ada sih. Dari kru-kru mungkin ya. Kita sebenarnya sampai sempet tumpengan 2 kali sih ya sebenarnya. Tidak diceritakan dengan detail kenapanya. Tapi kita harus melakukan tumpengan 2 kali supaya syuting kita lancar sampai akhir. Tapi aku ingat banget quotes-nya. Fun fact. Jadi quotes dari penjaga rumah itu, sambutannya tuh kata-kata gini kurang lebih. Iya kan saya udah kenal rumah ini, saya udah let's say udah 10 tahun di rumah ini. Jadi saya tahu di sini ada apa aja. Itu lebih horor sih. Benar-benar kayak Oke. oke. Jadi syuting juga ada apa ya? Iya, jadi parnonya di situ. Iya. Wow, Pak, sebuah informasi ya gitu. Terima kasih info. Kita jadi lebih was-was ya sama kejadian itu kayak oh. Jadi ada nih di sini gitu. Sosok yang paling menyeramkan apa? Dari kata yang penjaga rumahnya tuh ada sosok apa? Anak kecil ya Anak katanya. kecil. Nggak menyeramkan sih. Nggak cuman menyeramkan, usil usil aja. aja. Jadi nggak apa-apa itu cuma iseng aja gitu katanya. Jadi oh ya udah nggak apa-apa deh. Mungkin itu juga yang bikin ya udah deh gitu. Iya. Makin sebel karena mereka kayak sebenarnya tahu, udah kayak ekspresi itu kelihatan ada sesuatu, Tapi tapi mereka mencoba cuma- sok tenang gitu kan. Gak ada apa-apa. Jadi Iya, ada apa gitu. Padahal kita tahu ini ada apa-apa sebenarnya. Tapi ya udah nggak apa-apa mereka berusaha menutupi supaya kita Biar nggak syuting takut lancar. bareng-bareng. Kita happy banget. Katanya sih yang paling menyeramkan tuh yang set kamar kita berdua. Saat kamar kita berdua. Sementara kita berdua kayak dari awal yang kita udah males tidur di situ Karena seram. karena serem dan panas dan kan ini banyak banget adegannya malam jadi secara set juga ditutup kain hitam kan jadi kayak aduh makin panas gitu kan. Sampai akhirnya kita udah kayak ya udahlah kita tidur aja di sini.
Akhirnya ya pokoknya diniatin, yang penting di sini kami niat berkarya, mau syuting tidak mengganggu. Nah, boleh dong Kak spill dikit nih. Balik lagi ke kejadian aslinya yang tadi kan Kak Hana mention tumpengan sampai 2 kali gitu. Itu kira-kira ada kejadian apa sih yang kalian tuh nggak bisa lupa gitu? Jadi emang tempat yang paling serem kan emang kamar kita waktu masih kecil kan. Di situ emang setnya kita waktu itu ninggalin rumah sekitar umur masih 10 tahun, kamu masih 6 tahun kalau nggak salah. Jadi emang banyak boneka-boneka, terus krayon-krayon, gambar-gambar gitu. Seneng ya dia di situ. Kayaknya gitu. Kayaknya senang ada di situ. Dan jadi ada satu hari pagi-pagi itu kru ada yang lihat itu pintu ada yang coret-coret. Wah. Gitu. Terus Ada buktinya nggak Kak? Ada foto? kita lihat ya. Kita lihat. kita Kamu lihat kan lihat, coretannya? kita lihat. Iya. Iya emang kayak coretan ngasal, tahu kan, kayak kalau anak kecil lagi nyoret-nyoret di misal di tembok gitu. Terus ternyata katanya ditanya siapa ini yang nyoret-nyoret, nggak ada yang ngaku. Jadi akhirnya katanya ada orang yang bisa ngelihat, salah satu kameramen kami bisa ngelihat kan, bisa ngerasain lah. Dia kayak iya itu ada anak kecil di situ suka iseng aja pengen ikut main. Dan itu dikonfirmasi karena Mbak Hana ada adegan, Kak Hana ada adegan yang Ke situ. Jadi ada satu adegan ke situ. serem. Aku ceritanya mencari Isti, Hanif mencari Isti ke kamar itu. Jadi kamarnya dari tutup terus lalu kebuka gitu kan. Nah kameranya tuh nge-follow dari belakang. Jadi logikanya di ruangan itu pastinya tidak boleh ada orang karena takut bocor kan. Iya. Jadi gitu kamera di belakang aku buka. Isti, kamu di mana? Nggak ada, aku coba tutup tiba-tiba ada yang dorong. Jadi aku ngerasain, ya kayak dorongnya bukan dorong gitu ya? Iya, jadi ada tekanan dan bukan tekanan yang pelan gitu. Jadi emang dek gitu kayak, ada orang. Yang mau bilang angin, tolong ingat baik-baik kita ditutup kain. Ditutup kain, tidak ada angin sama sekali di Nggak situ. ada. Angin pun nggak akan sekuat itu. Lalu kayak, terus kan belum di-cut, tapi di kepala udah, siapa yang dorong? Di dalam ada orang, nanti bocor dong. Masih mikirnya gitu kan, kayak gimana sih ada kru gitu. Terus udah suzon aja tuh dipikir-pikir ya, maaf itu. Kenceng banget sih iya, lagi. kok ada orang, tapi mungkin mau bantu nutup kali takut nggak ketutup gitu di pikiranku. Karena pintunya juga berat kan. Pintunya berat. Biasa ada art yang pegangin Iya. pintu Oh, gitu. biasa dari dalam tuh ada ya? Aku mikirnya mungkin ada, ya udah deh tutup, terus aku cari lagi isi udah selesai, cut. Itu tadi di dalam ada orang ya gitu. Kok nanti untung nggak bocor. Semua orang diam. Kok nggak ada yang ngerespon. Terus aku ke kamar buka, tidak ada siapa-siapa. Wow. Sama satu lagi yang di kamar, ingat yang ribut gara-gara tumbler. Oh iya, itu juga ada Jadi nanti lagi. kalau lihat di film banyak banget kamera kita yang pakai treatmentnya handheld. Karena kita banyak muter-muter di area rumah kan, cuman di dalam rumah. Adegannya tuh kamera kayaknya lagi ambil point of view. Betul, point of view ke arah kamar itu. Ke arah kamar itu. Dan karena memang dari rumah ke base camp lumayan ada jarak dan kita harus lanjut shot berikutnya. Jadi kita nunggu di dalam kamar, udah ngumpet sesuai dengan kayak ini kalian aja di sini soalnya aman gitu kan. Terus jadi kita udah nunggu di situ. Tiba-tiba pas take pertama tim kamera yang bisa melihat itu ya, kamera operatornya datang. Itu siapa ya naruh tumbler di situ gitu. Terus Tumbler kita biru ingat banget. Iya, tumbler biru gitu. Terus dilihat playback kayaknya itu tumbler gitu. Terus kita kayak tumbler biru. Mana tumblernya? Oh, jadi kalian lihat nggak ada? Nggak ada tumbler, kita udah sampai ribut. Tapi kayaknya 2 kali take deh. Itu masih ada tumblernya. Kalau nggak salah masih gitu dulu. Nggak ada tumbler. Nggak ada biru, tumbler. gitu. Dia cuma lihat-lihatan. Tapi kayaknya udah karena kayak udah capek kali itu udah akhir-akhir kita udah nggak takut juga akhirnya. Iya udah. Jadi ya udahlah gitu. Cuman gitu Ya akhirnya. udahlah gitu. Ya udah kayaknya emang dibilangnya mau iseng anak kecil jadi mungkin kita juga Tapi nggak usil ngerasa ya ancaman. itu termasuknya sih. Agak takut juga nih. Oke. Jadi takut juga. Kok hawanya dingin tiba-tiba? Langsung tiba-tiba dingin. Ada apa nih? Apakah ikut dari Banyuwangi? Oke. Wow. Takut. Jangan macem-macem. Om Hao, tolong Om Hao. Udah terlalu lama. Tolong. Nah, sebelum kita masuk ke segmen promo untuk filmnya, pesan apa yang bisa kalian sampaikan ke netizen? Untuk dari film ini kah? Yes. Hmm. Jangan jahalin sorop, puasa sorop jangan. Betul. Oh iya. Betul sih. Betul.
Tapi sebenarnya mungkin itu ya, pesannya adalah yang bisa diambil dari film ini sebenarnya sebelum berbicara atau melakukan sesuatu, hati-hati. Betul. Pikirin lagi baik-baik apakah itu penting untuk diucapkan atau dilakukan. Karena terkadang kita mungkin niatnya bercanda tapi kita bisa aja menyakiti orang lain. Kita tidak tahu kondisi orang lain itu seperti apa, mungkin lagi capek, lagi nggak bisa nerima bercanda, sampai akhirnya bisa menyebabkan orang lain melakukan hal yang tidak diinginkan atau yang di luar nalar, seperti puasa sorop gitu. Jadi berhati-hatilah. Aman-aman aja lah ya dalam berteman, dalam bergaul gitu. Iya, even sama keluarga ya. Yes, Maksudnya, betul. Dan sama keluarga yang mungkin kita anggap deket, jadi udah nyaman banget. Tapi rasa bukan satu berarti darah. bisa Iya, ngomong betul. seenak. Karena kan individu yang berbeda ya, Bener. punya kebiasaan yang beda gitu. Justru makin dekat makin bahaya loh, karena makin merasa kayak kita saling koneksi Seenaknya malah ya. gitu. Iya, jadi seenaknya kan. Terlalu nyaman biasanya, jadi agak seenaknya jangan sampai kayak gitu. Itu kurang lebih yang bisa dipetik dari film Sorop. Oke, tadi kita udah ngobrol serem-serem nih tentang film Sorop. Kita mau main challenge, this Oke. or that. Ini harus jawab cepet, nggak boleh mikir. Ya. Oke, Bareng kan jawabnya? ini Kak Yasamin dulu. Oh gitu, oke. Aku punya challenge untuk Yasamin. Oke. Harus dijawab cepet, nggak boleh mikir. Oke. Yang pertama, film horor atau film romance? Romance. Lagi-lagi tadi ya. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan horor lagi kan? Enggak dong, enggak. Tetap cuman kayak biar tetap balance, yang aku kerjain horor, yang aku tonton romance. Oke, next nih, Kak Hana dengerin ya. Taskia Kahana Nadia dengerin. atau Hana Malasan? Mungkin Kak Taskia nonton juga nanti. Oh iya udah pasti. Ya nggak bisa milih dua-duanya. Ya nggak bisa milih. Aku sayang dua-duanya, kan dua-duanya kakak yang baik. Yang satu very like calm gitu kan. Yang satu tuh kayak Temen koplo kamu aku tahu. Iya, jadi mereka adalah kedua sisi aku. Ini yang lebih tenang, yang aku yang tenang. Yang itu kayak aku kalau ketemu Kak Kia, chaotic side akunya keluar. Jadi ada sisi versi masing-masingnya. sama. Betul. Jadi nggak boleh milih katanya. Iya. boleh Nanti takut lihat mereka berantem lagi. Di film. Di film mereka maksudnya. kan berantem ya. Terus aku kayak, jangan deh nanti gara-gara aku mereka merebutkan aku, kan aku kayak I feel bad kan. Kenapa? Aku rebut. Nggak pilih aku nggak. Kamu ada aku di sini loh. Diancem. Hanif. Nah, ya udah, pilih Hanif. Maaf Taskia. Hanif bukan Hana. Bye Taskia. Ini nggak boleh ya. Karena terancam dia. Nggak boleh ini ya. Taskia Malasan dan Hana Lamia. Iya. Itu aja lucu, kali itu ya. lucu. Boleh. Itu thumbnailnya Jahat apa ya? banget nih pertanyaannya. Iya emang ya. Pertanyaan menjebak. God. Menyebabkan pencemburu sosial gitu. Iya nih. Tapi kan nggak bisa milih. Nggak milih. Sayang aku dua-duanya. Pilih aku karena diancam kok. Tenang aja Tas. Terus tetep. Oke, next nih, diputusin atau mutusin? Wah. Wah ini nggak bisa cepet sih Kak. Sorry ya. Ting. Ting. Nggak dua-duanya sih. Iya. Better apa? Mutusin deh. Ya udah nggak apa-apa. Aku Udah juga sama mutusin kok. ya, Kalau jadi kamu mutusin. nggak apa-apa. Tas. Tuh. Oke, ini agak serem nih. Bisa lihat hantu seumur hidup atau diteror hantu 40 hari? Lihat setiap hari deh. Aku berasa pura-pura maksudnya bukan pura-pura ya. Acting nggak di teror diganggu gitu ya? Nggak, acting di teror berhari-hari aja udah capek. Capek banget sih. Mendingan kayak yaudah bestie nggak apa-apa deh gitu. Benar sih. Iya Sebenarnya kan? bisa dijadiin bestie. Aku setuju. Curhat. Heeh. Imaginary friends. Betul. Di kamar sendiri sedih, ini enaknya apa dijawab? Kamu ini aja. Gitu. Apalagi kan aku anak tunggal kan. Nah, Iya. Jadi bisa jadi bestie betul. tapi hal positif ya dijawabnya. Jangan nyuruh yang aneh-aneh. Takut kalau tiba-tiba Jangan disuruh puasa sorop. puasa gitu ya. sorop. Tiba-tiba kayak kamu ke rumah itu.
ambil ya bareng dia. Takut. Bang. Ini mungkin jawabnya gampang. Pacaran sama anak aktor atau pacaran sama anak pengusaha? Aku pacaran sama anak siapapun, yang penting cocok, komunikasinya baik. Karena kan yang aku pacarin orangnya ya, bukan orang tuanya. Jadi apapun itu pekerjaan orang tuanya selama orangnya baik, cocok dan berjodoh, let's go. Let's go. Ini bukan quick question ini namanya. Ini bukan this or that. Susah nih pertanyaannya. Maaf ya. Maaf ya, aku tidak bisa This memilih. or that-nya terlalu berat. Oke, next ke Kahana Malasan. Kahana, menjalankan puasa sorop atau pesugihan? Ya Allah. Pesugihan tuh fungsinya tuh untuk kayak ini kalau harus milih kan. Kalau jawaban sesungguhnya aku tidak mau melakukan dua-duanya. Tapi kalau untuk lucu-lucuan, amit-amit dulu ya. Untuk lucu-lucuan, pesugihan karena pesugihan seenggaknya tidak mencelakakan orang, iya nggak sih? Pesugihan ada. Mencelakakan orang juga ya? Menumbali diri aja. Bener nggak? Oh ini sih Kak, kalau kan I know you're a nggak? foodie ya. Iya. Kalau puasa sorop kan nggak bisa makan. Kalau pesugihan plusnya masih Iya bisa makan. betul. Itu sih. Tapi bercanda ya guys, Jangan jangan sampai. bercanda ya. Nggak usah milih dua-duanya. Takut banget. Next question. Next, Kahana, LDR tapi langgeng atau dekat tapi gonta-ganti pacar? Ya Allah. LDR tapi langgang. LDR-nya bertahun-tahun gitu. Aduh takut jadi manifestasi, serem ya enggak ya? Enggak. Takut jadi Wow. ya Allah, pacar gonta-ganti. Enggak capek, satu aja. Enggak apa-apa LDR, nanti disamperin. Kalau gonta-ganti ntar dimulai dari nol lagi. Terus aja nol lagi. Kenalan capek. lagi. Capek udah. Mulai males ya. Enggak apa-apa. LDR-nya cuma seminggu kan? Tapi bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Seminggu. Oke. Kahana, physical touch atau quality time? Aku quality time. Kenapa? Walaupun aku physical touch banget juga. Iya, Aku itu. touchy banget. Bener. Tapi aku quality time lebih penting. Karena itu yang dibutuhin deh kayaknya. Oke, Kahana, jadi pembalap atau jadi model? Buat aku Kahana. sendiri. Yes. Aku jadi model sih. Susah jadi pembalap, nggak gampang. Resikonya juga tinggi. Ngeliatin banget. aja ya? Ngeliatin aja, aku Udah seru. support aja. Support pembalap. Aku salut sama mereka, soalnya itu profesi yang tidak mudah dan sangat sulit. Oke, untuk Kahana lagi nih, naik mobil balap sama Kak Shan atau naik Vespa sama Kak Shan? Dua-duanya tuh sering ya. Keliling kota. Naik Vespa deh, nggak dibawa ngebut-ngebut, bisa nikmatin kayak keindahan kota, alam. Kalau naik mobil ngebut kan. Jadi aku naik Vespa keliling kota, menikmati angin-angin. Mobil cukup support aja. Iya. Naik juga sih, tapi Vespa aja. Takut. Oke, ini barengan. Film sorop 10 juta penonton atau kamu nikah sama pacar kamu? Boleh dijawab? Yang tegas jawabnya. Samin shock. Kenapa? Gak bisa jawab. Kayak jantung aku berhenti sesaat. Iya. Ini pertanyaan sangat menjebak loh. Iya nih. Karena kita orangnya present banget ya. Iya betul. Jadi Yang di momen terdekat ini adalah film Sorop akan tayang tanggal 19 Desember Iya, betul. dan mudah-mudahan mencapai 10 juta penonton. ya itu dulu. Itu dulu, setelah itu mungkin dapat modal balik. Nah, Untuk Itu isi dia. sendiri di bawah ini. Terima kasih. Aman. Aman. Jawaban yang aman. Jawaban yang aman. Kerjasama yang baik. mantap. Oke, sebelum kita closing nih, boleh dong promo sekali lagi kalian untuk film sorop ini. Oke. Hai. Jangan lupa untuk nonton film Sorong Tanggal 19 Desember 2024. di bioskop kesayangan kalian. Sorop. Sino. Sino. Premium.
Yes, kita udah ngobrol seru sama Yasamin Jasem dan Kahana Malasan. Dan jangan lupa guys, nonton film Sorop di bioskop 19 Desember 2024. Dan jangan lupa juga nonton Bincang Bintang di Tabloid Bintang YouTube channel. Jangan lupa komen, Like and subscribe. Bye. Bye. See you. Gini kayak Kahana. Ini.